Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Andrea Ranocchia akan bertahan di Giuseppe Meazza setidaknya untuk 1 musim lagi. Dengan pemain berusia 33 tahun itu menyetujui perpanjangan kontrak dengan Inter. Ini membuat jurnalis Italia Nicola Sira yang melaporkan di akun Twitternya bahwa bek Nerazzurri telah melakukan perpanjangan kontrak dengan official Nerazzurri hari ini. Kontrak Ranocchia telah ditetapkan untuk berakhir pada akhir bulan, tetapi dia masih dianggap sebagai anggota skuad yang berharga dan manajer baru Simone Inzaghi ingin dia bertahan untuk musim depan, jadi klubnya menawarinya perpanjangan. Meskipun ia juga telah menerima tawaran dari klub di Italia dan Turki serta dari La Liga Espanyol untuk bergabung, namun mantan pemain timnas Italia ini lebih memilih bertahan di Giuseppe Meazza. Sebuah langkah besar telah dilakukan oleh Paris Saint-Germain untuk kepindahan Achraf Hakimi dari Inter. Jurnalis Prancis Saber Desfarges yang melaporkan dalam tweetnya, Achraf Hakimi sangat dekat dengan PSG. Kesepakatan antara Inter Milan dan Paris sedang diselesaikan. Tes medis diharapkan minggu depan. PSG berharap untuk menyelesaikan penandatanganan sebelum pramusim dimulai. Dan Achraf Hakimi ingin bermain untuk Paris Saint-Germain. Laporan dari Sky Sport mengabarkan jika raksasa Prancis ini hanya perlu menaikkan tawaran mereka beberapa juta euro lagi untuk memenuhi permintaan Inter yang menginginkan tak kurang dari 70 juta euro. Andai kesepakatan bisa dicapai di angka 70 juta euro ini, hal ini akan menjadikan Hakimi sebagai pemain termahal yang pernah dijual Inter dalam sejarah klub. Sebelumnya, pemain termahal yang pernah dilepas Inter adalah Zlatan Ibrahimovic dengan 69,5 juta euro. Kemudian Mauro Icardi 50 juta euro plus bonus, Ronaldo dengan 45 juta euro, Mateo Kovacic dengan 38 juta euro, dan Mario Balotelli dengan 29,5 juta euro. Selain nama Manuel Lazzari dari Lazio, hingga hari ini ada 3 nama lain dalam daftar Inter sebagai pengganti potensial Achraf Hakimi. Ketiga pemain tersebut adalah Denzel Dumfries dari PSV Eindhoven, di mana harganya bisa meningkat karena penampilan di Euro 2020, terlepas dari klausul 15 juta euro yang disebut Sky Sport Jerman. Kemudian ada nama Hector Bellerin yang ingin meninggalkan Arsenal. Dan terakhir yang paling mungkin datang adalah Davide Zappacosta, pemain Chelsea yang memiliki sisa 1 tahun kontrak dan menghabiskan musim kemarin bermain di Genoa. Kepindahan Simone Inzaghi ke Inter Milan membuat Keita Balde tertarik untuk reuni dengan mantan pelatihnya tersebut di Giuseppe Meazza. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa striker berusia 26 tahun yang pernah dipinjam Inter pada musim 2018-2019 itu telah berbicara dengan Inzaghi di saat keduanya sedang berlibur di Capri untuk membahas kemungkinan kepindahannya ke Inter. Meski sang pemain telah menawarkan jasanya ke Inter, tapi kecil kemungkinan ia bakal direkrut Nerazzurri di bursa transfer musim panas tahun ini. Inter sempat meminjamnya pada musim 2018-2019. Namun selama berseragam Inter, Keita gagal menampilkan performa terbaiknya sehingga Inter pun memutuskan untuk tidak mempermanenkannya. Sassuolo saat ini menjadi klub yang paling berminat untuk mengontrak pemain berusia 18 tahun Sebastiano Esposito. Dan Inter sangat terbuka untuk ide penjualannya selama bursa transfer musim panas ini. Tuttomercato Web melaporkan bahwa pelatih baru Nero Verdi, Alessio Dionisi, telah memberikan persetujuannya untuk perekrutan penyerang muda Nerazzurri itu yang telah menghabiskan masa peminjamannya di dua klub Serie B, yakni Spal dan Venezia.
Selain Sassuolo, Esposito juga diincar Parma yang terdegradasi ke Serie B, di mana mereka sekarang bersiap untuk membangun skuad yang bisa membawa mereka kembali naik ke Serie A musim depan. Dua hari terakhir, kabar mengenai ketertarikan Inter terhadap Jordi Alba mulai mengemuka ke permukaan. Yang pertama, ada kabar dari Spanyol melalui Mundo Deportivo yang menyebut Nerazzurri menginginkan pemain 32 tahun ini, dan untuk memboyongnya, Inter harus menjual satu pemain kunci mereka atau memasukkan satu pemain dalam kesepakatan pertukaran pemain dengan kubu La Blaugrana. Disebutkan jika ada beberapa nama penggawa Inter yang diminati oleh Barcelona, dimulai dengan Milan Skriniar. Barcelona sudah lama terpikat dengan bek asal Slovakia ini, namun sejauh ini Skriniar selalu mengutarakan keinginannya bertahan di Inter. Kemudian ada Lautaro Martinez yang sudah lebih dari 1 tahun terakhir dikejar oleh Barcelona. Bahkan Mundo Deportivo menyebut agen sang pemain tak malu-malu menawarkan kliennya ini kepada Barcelona. Kemudian nama terakhir adalah Marcelo Brozovic. Terkait Brozovic, pelatih anyar Inter Simone Inzaghi sudah meminta manajemen untuk mempertahankan sang pemain karena dinilai akan sangat penting dalam skema permainannya. Pihak klub juga tengah mencoba menyodorkan kontrak baru untuk dirinya. Laporan mengenai ketertarikan Inter terhadap Jordi Alba juga dirilis oleh ESPN. Menurut beberapa sumber yang mereka miliki menyebut jika Barcelona terbuka untuk menukar langsung sang pemain dengan penggawa Inter Alessandro Bastoni tanpa biaya. Agen dari bek Sven Botman, Francesco Mineiro dikabarkan mengunjungi kantor Inter kemarin. Kedatangannya itu memicu spekulasi bahwa kesepakatan transfer untuk pemain Lille itu telah didiskusikan. Menurut laporan Calciomer 1, Botman telah dikagumi oleh Direktur Olahraga Inter Piero Ausilio setidaknya dalam 1 tahun terakhir. Namun belum jelas apakah pemain berusia 21 tahun itu akan direkrut di bursa transfer musim panas ini atau di Mercato berikutnya. Botman bergabung dengan Lille pada musim panas lalu dari Ajax setelah tampil mengesankan dengan status pinjaman di Heerenveen. Dan kemudian pemain yang menonjol saat Lille sukses menyingkirkan tim favorit juara PSG dalam persaingan gelar Ligue 1. Romelu Lukaku menghiasi sampul depan majalah Italia El Uomo Vogue bulan ini. Menjadi bintang sampul untuk edisi pria Vogue Italia, hanya mengenakan gaun ganti versus pakaian dalam dan kaos kaki. Lukaku di Instagramnya menulis sebagai pengalaman luar biasa. Judulnya majalah itu sendiri berbunyi The Pursuit of Excellence Romelu Lukaku. Postingannya pun mendapat tanggapan dari teman-temannya. Nigel de Jong terkesan dan menanggapi dengan "Oke, Chief". Tentu saja tidak semua rekan setimnya mendukung seperti yang dibalas oleh gelandang Nerazzurri Marcelo Brozovic dengan serangkaian emoji muntah.